Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi main-main ke rumah Gus Woko. Ini Gus Woko. Nah, ya ada perlu sedikit saya mau tanya-tanya tentang keagamaan. Masalahnya saya ini ya kurang tahu dalam lah. Nah ini mau tanya sama Gus Woko yang sudah tahu banyak tentang agama. Ini saya mau tanya tentang kematian, sakaratul maut. Katanya sakaratul maut itu sakitnya gak bisa diukur ya. Ini mari tanya sama Gus Woko. Gimana kata Gus Woko, ini kematian itu menyakitkan, pasti datang. Ya kita tanya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya ya Tanya. tentang sakaratul maut itu loh Gus. Katanya sakit terus wis gak bisa dibicarakan katanya. Wah, saya jadi ya takut ya gimana gitu Gus, nyoba pencerahannya. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Itu kalau di kitab Tanbihul Ghafilin itu diterangkan kalau orang murtad atau kafir atau sejenisnya yang ingkar dengan agama itu matinya sakit ya. Matinya sangat sakit sekali, mengerikan. Karena kedatangan malaikat yang pertama adalah malaikat raqib yang mencatat amal baik. Kan orang meninggal kan biasanya kan kalau orang sakit kan gini, tidur terlentang. Iya. Itu pasti nolenya ke kiri, ke kanan. Nah, itu diberitahu catatan nama baiknya. Ternyata kok sedikit. Sesudah itu namanya malaikat raqib kembali, datang lagi malaikat atid. Terus noleh ke kiri. Diberitahu catatannya kok buruk sekali. Ya, itu. Ya, bukan karena orang itu kalau sudah meninggal tolak-tolak gini itu menunggu kerabatnya, enggak. Itu sebenarnya diberitahu catatannya amal baik amal buruk sama malaikat raqib atid. Terus sesudah malaikat atid pergi dan mayat yang si sakaratul maut itu tadi, Fulan bin Fulan itu tadi, itu kedatangan lagi malaikat pencabut nyawa. Ya. Kalau orang musyrik, orang kafir, orang munafik sejenisnya itu matinya itu malaikat Israel pencabut nyawa itu tadi bilang gini, hai jiwa yang jahat, kembalilah dengan murka Tuhanmu. Itu dicabut semua. Waduh, orang mukmin saja kalau meninggal dunia merasakan sakaratul maut itu rasanya seperti 1000 pedang, kena tusuk 1000 pedang. Nah itu bayangkan itu orang munafik, orang kafir, orang syirik sejenisnya, pokoknya yang melanggar aturan perintah Allah itu rasanya gimana ya? Nah itu kalau orang yang orang yang melanggar perintahnya Allah, sakit rasanya. Ya kita belum pernah mati ya Nur ya. Iya. Tapi pelajar itu perlu. Iya. Terus kalau orang mukmin itu di malaikat raqib pembawa berita gembira itu tadi catatannya bagus. Terus sesudah malaikat raqib pergi, malaikat atid yang datang catatannya juga sedikit keburukannya. Itu aman. Nyawanya mau diambil oleh malaikat Israel dari kepalanya itu berteriak, jangan dari saya, kamu tidak berhak mencabut nyawa dari kepala saya, karena kepala saya ini sering saya buat tolibul ilmi, untuk menuntut ilmunya Allah. Muter lagi dari kakinya juga membantah, jangan dari kaki ini, kakiku itu saya melangkahkan untuk ke majelis taklim. Terus muter lagi dari tangan kanannya, jangan kamu mencabut tangan ini, karena tangan ini
Tanganku ini sering saya buat sodako infak, menolong orang miskin. Dari yang kiri, jangan kamu mencabut tangan yang kiri ini, karena ini sering saya meninggalkan maksiat. Terus bingung malaikat Israel dulu, kembali lagi ke Allah. Allah bilang, hai malaikat, kamu bilang saja, ini fulan itu dapat ridhoku. Terus malaikat Israel ke orang Sakaratul Maut tadi dibilangin, rohnya itu meleleh seperti lilin, atau dalam cerita lagi orang rambut tertancap di adonan dicabut seperti itu, tidak terasa apa-apa. Itu karena mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gitu Janur. Ya, terus tambahan sedikit lagi Ya. Gus, ini mau tanya. Katanya orang yang sudah meninggal itu apa bisa pulang ke rumah? Itu gimana Gus? Ini cerita lucu ini. Setiap orang pasti meninggal, dan yang meninggal itu bukan rohnya, tapi jasadnya. Ya terserah rohnya itu, kalau diizini oleh Allah untuk untuk menengok sanak kerabat, ya itu terserah Allah. Mau alam bisawab, itu Allah yang tahu. Jadi kita harus meyakini bahwa jasad ini mati, tapi roh itu tidak bisa mati sampai hari kiamat, hari pembalasan atau hari hisab. Jadi kalau ada seperti ada sesajen atau kopi itu lebih baik jangan. Karena orang mati itu bukan jasadnya sudah mati, tidak minum kopi lagi. Yang dibutuhkan adalah 3 perkara ini yang masih hidup, meskipun orangnya sudah meninggal, tapi 3 perkara ini masih hidup. Apa? Sampai sampai hari kiamat. Pertama, sedekah jariyah, itu tidak pernah mati meskipun orangnya mati. Terus yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang bisa mendoakan orang tua, itu yang tidak bisa mati. Jadi cerita-cerita kalau orang meninggal pulang ke rumah itu sebenarnya itu ya ada, tapi tidak bisa dibuat dalil. Nah, gitu ya. Oh, ya udah, alhamdulillah saya sudah dapat jawabannya dari Gus Woko. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Amin amin. Sama penonton YouTube ini ya. Ya udah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.